Setiap hari dimulai sejak pagi, belanja ke pasar, menemani lansia jalan-jalan, kemudian mengantar ke sekolah lansia, lalu siangnya menyiapkan makan siang. Di tengah semua kesibukan ini, aku tetap menyisipkan waktu untuk belajar walaupun hanya sebentar. Sore hari aku lanjut menemani mereka berkumpul, dan malamnya aku masak dan bersih-bersih. Dan ketika semua orang terlelap, barulah aku memanfaatkan waktu itu untuk belajar di tengah keheningan malam. Belajar di tengah kesibukan bukan hal yang mudah, tapi bukan berarti itu mustahil. Karena mimpi itu layak diperjuangkan meskipun jalannya begitu pelan. Di sini aku punya 5 tips belajar efektif dari rumah buat kamu semua. Tips pertama yaitu tentukan waktu belajar kamu sendiri. Yang pertama, tentukan waktu belajar yang pasti. Jadi setiap ada waktu luang, manfaatkan sebaik mungkin waktu itu untuk belajar. Misalnya seperti aku, ketika lansia yang aku rawat sedang beristirahat, aku menggunakan waktu itu sebaik mungkin untuk belajar. Walau setiap hari waktu kerjaku tidak pasti, tapi aku selalu menyempatkan waktu minimal 1 jam satu hari untuk dapat belajar. Tips yang kedua, pakai teknik Pomodoro. Biar nggak overthinking, aku selalu belajar dengan menggunakan teknik ini. Jadi ketika misalnya 20 menit aku belajar, 5 menitnya aku mendengarkan musik, atau aku scroll TikTok atau media sosial lainnya. Ini sangat ngebantu aku supaya aku tidak bosan untuk belajar. Tips yang ketiga, yaitu manfaatkan waktu luang yang kecil atau micro learning. Seperti aku misalnya, ketika aku menemani lansia makan, menonton TV atau membaca koran, aku menggunakan waktu itu untuk membuka e-learning, membaca PDF, atau menonton rekaman ulang kelas. Tips yang keempat, ini penting loh, menjaga mood dan kesehatan mental. Jadi aku biasain journaling, mendengarkan musik-musik lembut, atau jalan-jalan sebentar ke taman, mengajak lansia untuk sekedar refreshing. Hal ini membantu banget untuk menjaga mood dan kesehatan mental aku di tengah kesibukan aku bekerja dan juga belajar. Dan tips yang kelima yaitu catat dan review pelajaran dengan gaya kamu sendiri. Aku sendiri biasanya suka menulis catatan kecil di note di HP aku, jadi aku bisa mereviewnya kapanpun dan dimanapun. Lebih simpel bukan? Dan aku selalu memastikan untuk mereview semua mata kuliah atau pelajaran di weekend. Jadi aku bisa tahu apa yang sudah aku pelajari dan mungkin ada yang belum aku pelajari. Itulah tadi 5 tips belajar efektif dari rumah. Tapi ingat, kunci sukses dari 5 tips tadi adalah niat, tekad, dan juga konsisten. Kalau kamu tidak punya ketiga hal ini, maka kamu tidak akan bisa sukses menjalankan 5 tips belajar efektif dari rumah. Yuk kita terapkan 5 tips efektif belajar dari rumah supaya kita menjadi orang yang sukses meskipun kita belajar dari rumah.